Dan yang kedua, nikmat isma. Karena manusia baru selamat dunia dan akhirat apabila lebih nikmat dari Allah. Pertama, nikmat taufik. Yang kedua, nikmat isma. Nikmat taufik yaitu sesuai, selaras atau searah antara keinginan danyo dengan keinginan Allah, antara iradah danyo dengan iradah Allah, antara budu danyo dengan takdir Allah. Itu taufik. Sebenarnya kata-kata taufik pada dasarnya dipakai menduahu, boh untuk kebaikan, boh untuk kejahatan. Bahkan orang roh di dalam kejahatan karena memang takdir dan iradah Allah benar. Karena ingin sesuai dengan iradah dan kudrah Allah. Bahkan orang roh dalam kebaikan karena memang yang iradah dan takdir Allah benar. Yang pada dasar taufik. Tapi itu dong kata-kata taufik masyhur dipakai kepada kebaikan. Yang kedua, nikmat isma. Isma jauh dari kejahatan dan keburukan, yang pun dari Allah. Maka malamnya danyo dah bahas tentang taufik. Karena sering kita dengar tepi-tepi wabillahi taufik wal hidayah. Allah yang beri taufik. Tapi tadi kalau tahu dia berdoakan, ucapkan kata-kata taufik. Sehingga dia mengatakan taufik wal hidayah. Taufik, hidayah, rusdu, ta'id, tasdid. Yang kata-kata yang pandu punya pengertian tersendiri. Cuma yang berledak dengannya tanpa taufik dari Allah danyo handuk di dalam kebaikan. Seluruh kebaikan-kebaikan yang terjadi pada hamba sangat tergantung kepada taufik Allah. Taufik dari bahasa waffaqa, yuwaffiqu taufiqan. Waffaqa pun sepakat, searah atau selaras. Po yang selaras antara iradah Allah dan iradah hamba, antara takdir Allah dan perbuatan hamba. Yang pengertian kata-kata taufik. Orang ruh di dalam beriman karena taufik Allah. Tapi keinginan manusia apabila hal selaras dengan iradah Allah yang handuk pun dari. Maka lamdonya Allah ngepegat bab manusia keinginan, ngepegat bab manusia rencana. Tetapi hana mandung sesuai dengan iradah Allah, hana mandung sesuai dengan takdir Allah. Yang ini beda dunia dengan syurga. Nyor penghuni syurga dalam syurga hana keinginan penghuni syurga yang bertentangan dengan iradah Allah. Hana rencana hamba yang bertentangan dengan takdir Allah. Yang kejadian ini berada asal syurga pementang yang diseri dalam hati nebedruk di Allah. Hana payah lagi puhawa langsung roh munyui dunia. Ya, kadang-kadang
Dia terkedi galak, han terkedi teruk. Yang je kerang ngodip dengan dunia kena. Ikimah nunyo, ikimah muji macam tetapi han berteruk dia Allah. Yang membuat hidupnya kecewa. Menyatakan terdepu dunia adanya han kecewa ni. Bahawa hana mandung keinginan tanya di dalam dunia sesuai dengan irada Allah. Menyopele putruk yang tak juga ini. Puyang putruk menyohana truk kecewa. Yang cocok di dalam surga ada. Beta dua itu. Kubjai itu dan sesuai dengan irada Allah. Hina nak uji dan menyohut tanya nak putruk di Allah dan nak uji tanya apa sanggup bersyukur. Menyohanan putruk apa sanggup bersabar dan sanggup rida dengan keputusan Allah, menerima keputusan Allah dengan senang hati. Maka dalam halnya ini pun tidak tak sadari dan lupa bahawa semua yang terjadi pada hamba umumnya hal yang menyangkut juga dengan kebaikan mendumji karena taufik Allah. Jangan pernah tanya merasa yang buat roh pada. Tanya menguji pakai roh tajam majlis ilmu. Pun ada ketiba oleh Allah dalam ada rencana. Tapi sudah ada rencananya hantu tanpa takdir Allah. Jadi roh tanya kebaikan itu Allah yang gerakkan pada hakikat ini, bukan tanya. Yang nikmat dari Allah. Menyuhanan diberi Allah hantu dalam kebaikan. Dalam halnya manfaat beda dengan hidayah, manfaat beda dengan rusdu. Tanya tidak bermakna logawi. Hai hidayah bermakna petunjuk sih. Rusdu petunjuk sih. Lihat takyid memperkuat oleh Allah. Lagi dalam hadis sayyidu hasadin biqaumin la khalaqa lahu. Sehingga bahasa Allah memperkuat agamanya dengan kaum yang hana akhlak. Kayaknya drog hana akhlak tapi dia kekuatan agama. Bahasa pemasahan berada ini. Artinya mereka hendak ikhlas, mereka hendak punya niat baik, tetapi menjadi sebab bagi kekuatan agama. Kita yang lihat semujib, yang lihat semujib, yang tak pergi semujib, kena orang ikhlas dulu. Pergi semujib lihat orang iria. Lebut agama, kebantu, kena ikhlas. Tapi kena agama dengan buat orang yang dia. Maka begitu taufiknya baru terjadi apabila pada unsur terjadi taufik dari Allah, dimulai pun dari hidayah. Hidayah adalah pengetahuan yang dipilih Allah dalam dada hamba yang mampu membedakan antara benar dan salah dan antara baik dan buruk. Yang hidayah itu li pikiran tanya oleh hati kita teh yang good, teh yang buruk, teh yang benar, teh yang salah. Hana mandu manusia itu ribruk ngenggal. Hana mandu
Menyomandu manusia itu, dah buruk, dah ged, dah betul, dah salah. Hana salah cara semiki, saban mandum cara semiki dia. Pakan dawa. Baurunyo habis betul bunuh, baurunyo habis betul mudi. Dawa dua ke habis leh dua. Yang betul roh, baurunyo yang betul roh. Tanda manusia sulit hana gampang itu kebenaran dan kebaikan. Sebab kadang-kadang sesuatu yang hana baik buat manusia tetapi pada hakikatnya itu baik. Sesuatu yang menguntungkan manusia tapi merasa manusianya rugo ya. Maka yang dipegang oleh Allah dalam Al-Quran, asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Kadang kamu sangat benci kepada sesuatu, tapi itu yang terbaik untukmu. Sesuatu yang menguntungkannya yang paling muak, yang paling membosankan. Sesuatu yang paling merugikan, yang paling tertarik. Lagi orang semangat buat usaha, habis semangat korban berpuyak nak ujung pun turun dia. Anda kedepu bahawanya hina habis bangkainya anda kedepu tetap bak minta laba habis bangkai yang deng laba ada merupakan habis bangkai yang tak ada apa anda kedepu kan. Maka untuk akhirat juga lagi ya, untuk dunia juga lagi ya. Pangkai pertama untuk menemukan Nabi Allah, sebab pertama untuk menemukan hidayah akal. Akal alat pun kepuna pegang akal buat manusia supaya dia kesebab mengaituri dah betul dah salah dah buruk dah ged. Untuk akalnya berfungsi ituri buruk dengan ged yang harusnya cahaya ilmu. Maka Allah menyebut Rasul sebagai cahaya, nur. Nur itu ilmu dari Nabi Muhammad yang membuat akalnya bisa melihat yang benar dan salah. Ilmu bersumber lewat Al-Quran atau ilmu yang bersumber lewat hadis. Dan sebagai nur. Manusia hana akal, hana berfungsi ilmu. Orang bungu yang hana fungsi ilmu karena kagak ada akal. Orang na akal, hana berfungsi akal, moyo hana ilmu. Berbeza antara mata dan cahaya. Bak orang hana mata, hana fungsi cahaya. Bak orang yang menyohana cahaya hana fungsi mata. Dia mata kena ke malam ki menyumput dia anda puhana mata ke hana pendukung untuk bisa matanya melihat. Maka perlu cahaya. Akal hati juga dalam kegelapan apabila tidak disinari oleh ilmu. Maka Allah lewat Nabi Muhammad nebutkan nur ilmu supaya manusia menemukan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Jahil yang gelap kejahilan tubuh. Maka makin le ilmu, makin kuat ilmu, makin kuat cahaya. Makin ni ilmu, makin ubah cahaya. Nak cahaya, dia punya cila. Hai menurutnya dia atau hantik bateri. Berat si bateri, terang tau, terang dia. Maka beda antara orang anak ilmu dengan orang nak ilmu. Maka ibaratkan kejahilan itu buta. Lagu ni dia lagu dia pun kena tanpa ilmu manusia buta.
buta akal, bukan akal ada, tetapi gelap karena hana sinar ilmu. Hidayah adalah pengetahuan yang mampu membedakan antara baik dan buruk. Baik dan buruknya, baik secara langsung atau tidak langsung. Semakin manusia na cahaya, na ilmu, akal semakin kuat. Semakin kuat mata, hati atau akal, semakin jauh dari kalan. Sehingga naur dengan kuat ilmu betul pertimbangkan akibat buruk atau akibat tidak buruk. Kendekalan dengan naga, tapi dengan akibat. Bersih lagi orang nak ilmu tentang makanan. Nyonya makanan nyo dapat ju ilau ke penyakitnya. Menyonyo makanan dapat ju nyo sehat boleh penyakit je. Yang tepu-tepu mana orang nak ilmu kan. Kan gedong manggut makanan hana gud mangan atau hana mangan. Ngan ilmu gedepu akibat. Menanti dalam segala hal. Semakin manusia kuat akal, semakin kuat nalar, melihat akibat semakin jauh. Maka manusia yang nak ilmu yang nur dari Allah, kalang sampai teruakhirat, paling jauh sampai leh mati dia. Hana berpikir, hana doa cara berpikir. Pertimbangan gaknya jiwa. Kan uronyo, kan hingo, sampai leh mati sampai untuk selama-lamanya. Bahkan terdoa akibat neraka dan syurga karena na cahaya, na nur ilmu yang diputar oleh Allah lewat Nabi. Maka di saat akal menemukan benar dan salah, baik dan buruk, baik benar dan salah pada untuk dunia, baik dan buruk untuk dunia, dan baik dan buruk sampai ke akhirat. Apabila nyo kana ilmu kan debu adanya nyen kana hidayah. Kana hidayah. Tetapi pada debunya hansip. Hansip mendebu. Sekedar tahu tidak menyelesaikan masalah. Lalu geduri dah yang rugo, dah yang apa, dah yang butuh, dah yang gad. Tapi haro, kebubut dah butuh ya. Tidak kan? Hanya gad dengan kaku debu ti, anu payah kabut lah. Hanya hana gad, ada kabar aku debu. Mapakan demat yang ke kan? Apa sebab karena tidak tertarik, tidak ada perasaan tertarik kepada yang baik dan menguntungkan, dan hana bosan dan muak kepada yang salah dan merugikan. Depa kan depa tiga keduri. Tetapi hana semangat, hana ketertarikan kepada baiknya, kebaikan, dan hana ketertarikan bosan kepada yang merugikan. Malah sebaliknya, yang paling menarik, yang paling merugikan. Punan depa, tetapi ketertarikan yang menyangkut dengan perasaan. Kaitan dalam hal hidayah pada dasarnya hanya didasari oleh sebuah pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar tidak cukup tanpa
masuk kepada perasaan yang sesuai dengan pengetahuan. Le orang ketipu yang betul, tapi yang ingin bubuk yang betul. Le ketipu yang salah, tapi yang ingin dari kesalahan. Pakai perasaan, rasa alam jiwa, untuk menumbuhkan rasa tertarik kepada yang benar dan bersemangat kepada yang benar. Lehnya muak, gaya malas, keberatan dengan yang salah, menyukai kimo perasaannya yang bikin karena rusdu. Rusdu. Maka kepegang ke anda ni pada siro manusia padan baru kekerasi apabila dia mampu mengelola agamanya dan hartanya secara benar. Kemampuan mengelola harta ji dan agama ji secara benar. Ipetimang harta bubudoi, ipetimang agama bubudoi yang kagak rasi. Tepa budoi tapi haik di bubut lagi yang tepa kalau rasi. Kalau rasi ke rusdu. Nya rusdunya kaitamang di dalam menyokun ilmu ahwal sahibul hal sudah masuk ke dalam perasaan, dalam perasaan yang deken rusdu. Ini dah bermakna adanya biasa. Ayo dah bermakna hidayah petunjuk rusdu. Petunjuk ni empat beda ji rusdunya setelah hidayah. Pertama tahu, yang kedua perasaan mau mengikuti pengetahuan. Yang ke rusdu. Yang ke tasdik. Tasdiknya menyatakan mana logatnya nepubudoi di Allah, mengarahkan kepada sasaran yang tepat di Allah. Di saat orang semangat untuk kebaikan dan kabosan dengan keburukan, kageduri kebenaran dan karena semangat kepada kebenaran, tanpa tasdik dari Allah boleh jadi terseok-seok, tiptro atau muwat-wat, maka hamba li Allah mengarahkan kepada arah yang tepat, itu betul tepat sasaran, sehingga sabi-sabi langkah di depan hangkalah langkah yang kita tasdik. Sebab na orang hawa ke betul galak ke God, tapi hana rusdu, hana timur semangat dalam jiwa. Na timur semangat hana didukung li arah yang tepat, ada arah. Karena menyodasdi tepat dan cepat, lebih tepat sasaran, olehnya bisa cepat. Ini faktor pendukung. Lagi orang jalan jalan, roh kepilih jalan yang betul, yang singkat, hana muwit-wit, hana berlek. Yang kedua, didukung oleh kecepatan di dalam bergerak. Yang kaitan dalam bagian tasdik. Jadi dia orang yang mujahadah, kadang-kadang trip road, pakat hana merumput langkah yang depan. Tapan lagi orang minta ilmu, hana depan langkah, pun nilai roh salah gurek je, baru pilih gurek le kena depan langkah. Hei gurek dia ke purno ke gop medraw kan nampo.
Kena yakin draw kecil. Aduh, ada gitu, salah pilih. Cuman tasdid oleh Allah sipai tu pun mulai le roba lahir pun balai le pun ya pa kan gerumpa sadar duduk dekat Tuhan. Ni kan termasuk tempat langkah pertama lagi urut tempat langkah buat kejap berjalan pak lorong pun dah membah kena anak salah dah lorong duduk pada lorong buat je igok katru iga kayu tadi iganya benda ni buat ke lorong pakat hana tepat sasaran linyan hana dukungan yang cepat yang kentas di yang sabah ta'id memperkuat ta'idnya nyoyi nampak kuat oleh Allah, nampak tegah oleh Allah. Tegahnya mulai dari taufik, dari hidayah, dan juga nampak kuat pak rusdu, nampak kuat juga pak tasdid. Hidayah itu membentuk ilmu pengetahuan, iaitu mengaulai. Ta'id nampak kuat oleh Allah sehingga cepat bagi rumput ilmu yang ta'id dari Allah. Mufhum baga gure apa olehnya dukungan rata di sekeliling terdukung dukungan yang kan ta'id tidak orang pakai baga rumput ilmu pun ta'id oleh Allah nabi kecerdasan yang memadai. Yang kedua, rupa orang ahli di dalam memberi ilmu. Yang kedua, contohnya dukungan di lingkungan. Halalau hanaleun mareun pupu hal-hal yang perlu untuk mempercepat mendapat pengetahuan yang benar selalu didukung oleh segala hal. Yang juga termasuk karena ta'id dari Allah. Betul tanya orang merupakan iman termasuk ta'id dari Allah nepelahi lewat rahim orang beriman dan di sekeliling orang beriman. Ki menyolahi dan nyopo di dalam kelompok orang yang beriman. Yang terlalu berat. Olehnya kawan orang jahil, olehnya di dalam lingkungan yang selalu menggoda untuk yang salah, menanti di dalam merempak perasaan rusdu, munyona ta'id dari Allah, ta'id dari Allah, yang semakin kuat berkarakter dan berakhlak temu dalam perasaan sehingga orang-orang yang ikuti mujahadah yang nabi ta'id oleh Allah pun nilai wate pun kebubuk kebaikan di pahala gu mujahadah juga lawan bergoyang duduk tiba-tiba semangat yang lebih yang ada sebelumnya teruk kesadaran keinsafan yang pertama yang pun dengan sebab kenyan mujahadah semakin lebih kekuatan oleh Allah, semakin lebih kuat petunjuk oleh Allah, semakin mendapat ilmu pengetahuan sehingga orang mesti di dalam ilmu, dalam rusdu yang nabi oleh Allah hana payah dengan purna oleh orang nyuka yang berahli nabi mana amila bima alima warasahullahu malam yang lam. So yang beramal dengan pu yang kai tepu nuwarisi oleh Allah ada yang belum tepu. Itu termasuk di dalam ta'id.
Tamah long ilmu, tamah long semangat, tamah long gedeba. Yang sebab bagi ta'id. Kena pegah oleh Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjihad, berjuang, mujahadah bak jalan kamu, kelawan hawa nafsu, kepaksa diri ke bubut kebaikan, yang Allah berjanji akan bertunjuk banyak jalan yang mendukung kena. Yang kan termasuk ta'id dari Allah. Menyona damah ilmu pengetahuan yang ta'id li Allah kepada hidayah. Menambah semangat kepada kebaikan, menambah benci kepada keburukan. Yang kan tambah rusdu. Yang tambah oleh Allah. Sehingga agaknya munyo ada yang hanaga tiba hana mampu je. Tiba ke. Munyo ada yang ke tikaru kena. Nyana rusdu dari Allah. Jadi Nabi sendiri ni bimbing oleh Allah dari semajak pun ke majak maya. Nabi kan hendak nak ikut hiburan-hiburannya yang terjadi pada jahiliah. Kena sejarah. Orang bekemen terus ni dia. Bak tiuroi pakat dengan. Tadi kinangan pakat. Hai dia nak awak pegat pesta. Nak musik, nak macam-macam. Pakat. Matai pakatnya. Pakat kagak mijak Nabi. Golong truk kenan. Duduk tengok ni. Jak kat tengok. Tengok. Tak tiat. Bengah baru jaga. Yang pakat karena dukungan dari Allah. Truk tengok dalam perasaan iki mau tengok itu. Yang tanda rusdu dari Allah. Menyuruh anak-anaknya ke mana? Tengok jaga hati. Bayi banyak dengan darah ibu kata jaga dibat dengan nak biasaan yang langsung jaga aja hanya jadi dengan li yang sebalik benda ini pandu dari Allah tidak menghalangan menyobak kebaikan yang tanda anak rusdu tidak anak semangat untuk kebaikan. Baik-baik tak dayak dia yang pakai bergerak kerana menedu memang dengan tui halangannya penting ni sehingga jadi halangan merasa penting bak yang kebaikan itu petunjuk dari Allah, rusdu dari Allah. Timbul rasa penting, timbul rasa bosan kepada yang tidak baik. Kadang-kadang bosannya karena nalar pikiran, karena ada mikir, tiba orang menyuruh nak petunjuk dari Allah, nak bimbingan Allah, atau nyoba bahasa aja bukan nak bimbing dia Allah. Betul bimbingan kan cuma mengarahkan, tetapi kata buat bimbingan Allah tidak dalam perasaan. Jadi ta'idnya, nah ta'id mulai bak hidayah, ta'id bak rusdu dan ta'id bak tasdid. Nak pegang ya, pegang bak ilmu, semakin mudah melupa ilmu. Nak pegang bak semangat, semakin bersemangat bak yang betul dan kebenaran. Dengan nak pegang bak tasdid, semakin mempercepat untuk mencapai tujuan dan mencapai tingkatan. Bandung dari Allah. Taufik nyoitis hal lepas dari hidayah, rusdu, ta'id, tasdid dan ta'id. Kesuksesan manusia, bahagia dunia dan akhirat hal lepas dari taufik Allah. Mandung lewat taufik Allah. Kapan taufik itu sukses? Apabila
Nah, dukungan dari Allah lewat hidayah dari Allah, tasdik, rusdu, dengan tasdik dan ta'i, nyanba. Yang mana tu? Nyan nikmat Allah. Jadi yang berlatanya semua kesuksesan, mandung keberhasilan dunia dan akhirat hanya lepas dari takdir dan iradah Allah. Maka sangat butuh kepada Allah supaya Allah memberi taufik ke dia. Setiap kebaikan yang dia lakukan yang taufik dari Allah. Artinya pun Nabi ilmu kanyo, Nabi semangat, hana bosan olehnya didukung oleh keadaan, mendapat dukungan olehnya terarah tepat sasaran yang mandung takdir Allah dalam rangka Allah memberi taufik kepada hamba. Yang kamu apa? Wabillahi taufik wa hidayah putra. Yang hidayah pun taufik pun. Dengan Allah beri taufik dan hidayah. Oh pokok je taufik. Pokok je dah baik. Menandanya ber kampung-kampung. Kan? Taufiknya kibar pengertian, hidayahnya kibar, restunya kibar, tasdid ta'i. Kajinya wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kepada Ayah yang telah memaparkan materi pengajian di kesempatan malam hari ini. Kemudian untuk berikutnya sesi terakhir yaitu sesi tanya jawab, dan juga kami membuka tanya jawab melalui WhatsApp. Bisa mencatat nomornya 085362438372. Kembali kami ulang 085362438372. Kemudian sebelum kita membacakan pertanyaan yang dikirim melalui WhatsApp, kami membuka pertanyaan kepada para jamaah yang sudah berhadir pada malam yang berbahagia ini. Untuk sementara kami buka untuk 3 pertanyaan dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca ya. Di kamu sebuah mak sebuah na limong yang put agam yang telur inang. Kemudian anu yang telur inangnya itu siama berbuah hana hatan betul. Lampu rumah hana. Jadi yang put bodoh nah antara masih betul tabo. Jadi waktu meninggal mak dan ayah. Di sinangnya icok je lampu ngarumah dayu 200 juta. Di agamnya kakak uji tabo limo tabo, 10 juta tabo 5 ni 50. Yang tiba hukum. Tabo. Yang kedua masalah tengok cara fikir, cara doa ya Allah berarti. Di uru bekel mi ancung nakok narki ke yang di uru muruk mi patah kok le rezeki, di uru depol ubah mi le sakit le rezeki. Jadi kemudian ada Allah baron yang pada tubi Allah yang guna 200 dertu boleh patah nakok dan boleh mukilah uru boleh sakit nya tiba hukum ayah. Itu ni ayah kamu ucapkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk berikutnya singkat banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alun temayang macam ayah masalah kendala dalam sembahyang. Misriji na najih bag nayonya tapi kan hajang nayo kan pembawaan dalam sembahyang. Nah pakaian nayo payang pamanya atau jagrong payang. Nah najih sina. Tapi na urun begah najihnya hanya tergantung pada fi'li atau dalam sembahyang nayo. Najih tetap najihnya. Rukui tengah hanya mengalir. Nyani ke begah
batu si sembahyang karena pakaiannya berhubungan dengan sembahyang dia. Nah siang pegak hana bubu. Naji hebat kalau dedap masalah dia nukul failnya mengganggu naji. Dedap ni ibaratnya dedap mandang sah sembahyang dia. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Kemudian Naya ingin bertanya untuk satu pertanyaan lagi. Bagaimana berarti yang bertanya? Ya, pertama masalah harta bono. Harta yang hijau li anak inangnya harta apa? Mak ayah kan. Harta mak ngayai. Legi mendu. Di berhubung saya mak ayah buat anak harta. Saya mak ayah. Alah janji tu di mak ayah itu. Yang anda agam? Agak bina kita kau ini anak itu saya ayah. Betul. Tadi mereka ini boleh mau kerja dengan lima ini. Bidangnya 200 juta terus. Nyen bacok harta warisan. Wate meninggal. Cok harta warisan. Harta warisan berlaku lagi warisan. Hanjir tak paksakan lagi yang tanya. Tapi gedi ini jo berlebih dari kadar warisan. Nyen payah, nyen kengkak korban hak warisan orang lain. Apabila yang lain setuju, silakan. Setuju. Karena dasar warisan berlaku hukum warisan. Cuman menyuruh golong meninggal gaya. Kaguju kerana ya. Kagu pemilik kerana ina. Nyen keli dasar warisan, dasar pemberian. Nyen sah karena kagubi. Gejuk luar daudip. Daudip nyok kekal. Nyen juk wate udip kena nama warisan. Tetapi menyo wate udip manteng milik roh ke waris mak doya manteng milik roh dah hanagu bagi hanagu pemilik ketika roh tiba-tiba meninggal nyen hukum i berlaku hukum warisan. Oh masalah you bayar keji you bayar le bayaran kerana bertimang mak ngaya. Mana pegawai bayar je pun. Nak pegawai akad upah ji bayar. Nyokah ka bertimang long tiuro di no wow ro di no buat di no trip di no bayar. Nyen nyona akad nyan akad upah bayar sekedar upah. Hana tu upah kan. Sebab berbakti kedua. Alah janji tu di mama. Petimang mak jauh pala Allah. Petimangnya ada kekan petimang. Yang petimang put upah. Nyana upah ku bayar. Petimang maknanya pubut kebaikan tanpa bayaran. Yang kan petimang bayar. Berbakti mana petimang berbakti itu tidak bayaran dengan doa ngedobakan petimang untung cuma mengahali kayak ini berdidin le waris yang lain yang ngomong anjing ke dana ini. Yang kedua masalah najis dalam sembahyang dalam mazhab Syafi'i bertanggung najis. Tertanggung najis benda yang bernajis tak tanggung nyan hanjeti. Mesti tanya pakaian yang tanya pakai banyak pakaian mubuh gitu. Nyan menyomot tanggung ada tanya hanjir. Kata ji pakaiannya buat pada tak gerak tanya meggerak pakaiannya. Walaupun pada tempat bernajis sana bergerak.
Perih menong maju. Tayo na taikat athe. At patakuat he talaw. Tayo tatumaya. Munyo tagideng talonya ada pupu. Athe be tagideng ada athe. Tetapi munyo muikat talonya nak dia tayo. Taikat baki tu. Nyan kamu tanggung tu. Karena waktu tak gerak katanya bergerak lagi. Walaupun akhir ini buat ujung ini, yang kira tertanggung. Mamanya tak kira hana mentanggung ada katanya. Yang hana kena tanggung lagi, hana buku. Walaupun betul kita kira dalamnya ujung dalam apa ada. Tapi begitu kan mengikat pada yang kena hana tahamu, hana buku. Nampak, nampak. Kemudian tentang masalah rezeki. Oh rezeki. Masalah Rezeki tanpa doa lebih. Ibadah betul. Tanpa doa. Urut bengkel. No. Buh bengkel, buh doktor, buh macam-macam. Pokoknya hingganya merumput rezeki baru gogo. Baru gogo rezeki katnya. Hebat sakit gop. Merumput rezeki katnya. Baru coba orang dah gop. Merumput rezeki katnya. Baru le pun dah gop. Merumput rezeki katnya. Gemu doa ya Allah Nabi memudah rezeki. Ilo. Ya kan? Nyan munyohana mubayang latih kayaknya ya Allah. Nabi berubah hendak kau. Ya nak bubu. Lepaskan Nabi mudah rezeki. Boh lewat apa hendak kau, boh lewat hati kau, boh lewat pulain. Nya nak bubu. Yang pupu menyo hawa ke sakit kau. Galak ke sakit kau. Nyokatro ke galak menan nyan kahana. Artinya silakan minta rezeki baru gogo tapi behawa bergogo. Behawa bergogo. Maka hinan ke pegang. Hana ke tanyo. Ini nyola kita ke pegang. Tapi dia orang Mekah gafan nak ke. Hai tak dekat. Tapi menyobat dah Mekah gafan hawa ke mati kau nya kata tak. Alhamdulillah kau mati leong kau ke apa. Yang kehinan geyu hindari Mekahnya hanaga. Hanaga karena menggiring kitanya galak ke musibah kau. Yang puputnya hindari. Jadi harus pemeklek. Silakan minta rezeki. Tapi baik hawa ke sebab rezeki dayanya. Dia dah pegang Honda sebab membuat rezeki bab pegang Honda kerana Honda kau. Ke rezeki hawa tapi baik hawa kerana Honda kau. Munyohai dah pun mengklaim minta rezeki paling minta. Baik minta rezeki baru gogo. Buya istimewa ke hawa baru gogo. Pada muka agak fani dia. Maka nak mati-mati dia. Kawan ke mati dia. Batal dia mati. Alhamdulillah. Juga innalillah. Tanya alhamdulillah ada ke. Nyat katalah. Sudah. Maka dia hindari minta rezeki yang membuat diri kita senang ke musibah orang lain. Tapi jet minta rezeki nak anak apa? Azal. Baik senang. Cuma caranya baik terbelenggu rezeki dan hina. Maka lebih ada tawakal rezeki saja ba Allah boh hinan boh pulain. Baik sanggut-sanggut kamu tiba. Nyan ba ade ni. Man bacara ya Allah Nabi rezeki dulu. Yang lebih hebat baik lewat musibah kau lebih lain dia. Ilu hana galak lah kau musibah kau. Ke rezeki galak tu. Tapi ke musibah kau hana galak tu. Cuman kamu tibahnya memang dah kilo yang lain. Nak kata tu. Maka kamu lupa rezekinya. Ronde gede le abah nak. Yang gede baik hawa pun mengklaim. Ya abah. Ya kan? Tapi ayah daging dengan patah kau nyurut. Nyoku tetapi kan hawa dengan patah kau. Kan jut. Tak pun mengklaim. Baik hawa dengan patah kau. Mat dia patah kau dan nyurut. Nyo rezeki Allah bi lewat patah kau. Tapi tanya baik hawa ke patah kau. Nyo kan? Oh hino polisi.
Munyo yang keken Hawaii ke pencuri. Senang ke pencuri. Senang ke orang bubuk bro. Bahkan tenang ke orang punya ke jenderal kadang-kadang. Munyo hana perampok. Hana orang gat mandung-mandung ke hana berlek peliti. Kena lebih pelitinya megalai ke kawan. Naga peliti mana? Dia perampok alhamdulillah jak dah jadi. Ira punya ke jenderal gara-gara kah. Menyo anak kah anja ku peliti ira. Ku poi peliti. Menyo urang ke kai mandung. Kena lebut. Ya terima kasih ke peliti. Ke pencuri. Hanya picit oleh pencuri. Dia berkata, "Kemba peliti hai peliti ibat pencuri kai tu mencumbu." Terima kasih ku kirim tali. Pakat laban ro gara-gara ini. Yang je ke jenderal, je ke macam-macam tu. Terima kasih kawak berpakai ni. Menghandro hanya ke jenderal. Nak-nak. Anak kan? Tetapi cerok ketika. Tapi cerok orang yang gara-gara orang yang tanya dia ke peliti. Ya? Ci orang gat mendum, akai gat mendum. Mana masalah siapa? Napa dia peliti? Mat, nak senang ke orang duduk je. Dia tak nak tenang. Walaupun orang bro yang sebab bagi dalam pangkat dia tanya. Dan juga dah bro. Mana punya peliti bro tinggal lah ke pencuri. Apa dia nampak anak lapangan kerja. Nyak takkan termenai. Terima kasih kepada ayah. Kemudian karena waktu kita baca dari pertanyaan yang dikirim melalui WhatsApp. Assalamualaikum ayah. Dan ingin teman-teman bahaya tentang orang jarang tapi tidak memfungsikan kepandaiannya kepada agama. Apakah dinamakan orang mendapatkan restu? Jadi orang gedebuk ke. Tapi hanya bubuk ke ya. Gebubuk bro. Yang tanda pengetahuan karena bila Allah tentang baik dan buruk dan hidayah, tetapi hidayahnya hanya berkuat oleh Allah dengan restu, sehingga disfungsi hidayah karena hanya didukung oleh restu, lagi hanya fungsi ilmu di saat hanya didukung oleh semangat, hanya semangat depu-depu tapi hanya semangat, jadi gak ada fungsi depu. Menanti pengetahuan tok semata tanpa terbangun perasaan cinta kepada kebaikan dan bosan kepada keburukan yang gak ada fungsi pengetahuan. Maka ini kebegat manusia berakhlak supaya ilmunya berfungsi. Menyohana akhlak ya hitung ilmu lihat hitung liuta dengan ilmunya. Adik itu yang menolak yang harus do. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada ayah karena waktu di kesempatan malam hari ini, dan juga kepada pendengar Radio Yadara dan para jemaah. Mohon maaf tidak sempat kami bacakan lagi dan tidak sempat kami terima pertanyaan lagi. Kemudian untuk sesi terakhir, saya Mulyadi yang telah memandu acara ini, mohon maaf di mana kekurangan. Insyaallah kita akan bersua di lain waktu dan kesempatan. Namun untuk memberkati acara kita malam hari ini, kita untuk meminta kepada ayah untuk membacakan doa agar acara kita malam hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akhirnya kesimpulan dari pengajian yang malamnya, dan yang harus tersadari apabila Nabi taufik ya Allah, jangan lupa bersyukur terhadap taufiknya. Pertama, bersyukur dan tepa bahawanya dari Allah, dan olehnya kita bersikap legitannya selalu merasa senang di ada taufik Allah dan dapat timang ada yang akan memilih Allahnya. Roh daya pun, roh dalam kebaikan, roh dalam ibadah, madu taufik Allah. Karena dia dengan tabur bab syukur, yang nikmat Allah. Bersadar dan yang nikmat Allah. Bersadar bahwa Allah
berbuat kebaikan, Allah sangat baik katanya. Dan tanya lidah mengucap alhamdulillah ya Allah kerana minta taufik lu. Dengan ulang kebaikannya dari dunia Allah. Yang Allah itu akan tamah lo. Dia tak bertimang yang biar begat dan pakai buat kebaikan. Allah maha bisawab.